Gempa mengguncang SMA 3, 5 siswa terluka. Teriak histeris para siswa SMA Negeri 3 Brebes pecah ketika sirine berbunyi. Mereka berlari keluar kelas dengan kepala ditutupi tas dan buku, lalu menuju tengah lapangan dan berkumpul. Kemudian datanglah tim SAR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Palang Merah Indonesia, guna menyelamatkan siswa yang terjebak di dalam kelas. Sebanyak 5 siswa terluka terkena reruntuhan tembok akibat gempa hingga mendapatkan pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian gempa tersebut merupakan simulasi kebencanaan saat terjadi gempa di sekolah setempat dalam rangka peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tingkat Kabupaten Brebes di SMA Negeri 3 Brebes. Penjabat Bupati Brebes mengatakan bahwa kita semua harus mengedukasi dan melibatkan siswa untuk mengatasi, memberikan informasi dalam penanggulangan bencana. Dia mengatakan bahwa peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2024 merupakan tahun ke-8 dengan mengusung tema Siap untuk Selamat, Indonesia Tangguh, Indonesia Hebat. Kesiapsiagaan bencana perlu dibangun dari awal sejak dini, dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana bersama-sama dengan pihak yang berwenang perlu menjadi subjek atau pelaku dalam penanggulangan bencana. Edukasi dan sosialisasi sangatlah penting dalam budaya sadar bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana juga mendorong pelibatan komunitas untuk berbagi praktik baik ketangguhan masyarakat dan dikemas dalam bentuk produk literasi kebencanaan. Kita juga perlu tahu bagaimana tata cara maupun prosedur kebencanaan. Oleh karenanya, edukasi juga dibarengi dengan simulasi secara rutin, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Minimal 1 kali dalam 1 tahun ada latihan atau simulasi kebencanaan. Iwan berharap simulasi ini dapat memberikan gambaran bagi seseorang secara individu maupun masyarakat di wilayah rawan bencana tentang bagaimana standar operasional prosedur atau SOP yang harus dijalankan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana. Kalakhar BPBD Kabupaten Brebes Nusi Mansur menyampaikan potensi bencana terbesar di Kabupaten Brebes yakni banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak. 3 bencana tersebut sering terjadi dan frekuensinya juga sangat sering, terutama longsor dan tanah bergerak. Penanggulangannya melalui koneksivitas dari kantor BPBD dengan posko-posko di lapangan. Ketika musim penghujan tiba ataupun kemarau, kita sudah menetapkan siaga darurat. Kita siapkan dengan penanggulangan terutama musim hujan. Ada 5 posko, yaitu posko di Bumiayu, Sirampok, Salem, Bantarkawung, dan Ketanggungan. Kata Nusi, kegiatan simulasi ini untuk mengingatkan bahwa kesiapsiagaan itu perlu dibangun walaupun merasa dirinya aman, karena bencana tidak pernah tahu kapan datangnya dan berapa risikonya. Simulasi diadakan untuk melatih bagaimana kita secara mandiri mengatasi bencana, setidaknya dari diri masing-masing. Karena dengan penanggulangan mandiri lebih sukses mengurangi tingkat kecelakaan atau korban yang ada. Untuk itu, Nusi menghimbau kepada semua unsur masyarakat harus terlibat dalam kebencanaan. Tahun ini melibatkan anak-anak didik karena mereka jumlahnya sangat besar. Dia berharap apa yang mereka tahu tentang bencana bisa diinformasikan lebih lanjut dan menjadi agen sadar bencana dengan menyampaikan kepada keluarga, saudara, serta masyarakat. Obor terkini memberitakan.
penanggulangan bencana ini bagaimana Pak untuk para siswa Pak? Ya, pertama ini ya adik-adik semua, ini hari ini peringatan untuk penanggulangan bencana ada di SMA 3 Kabupaten Brebes. Kita semua mengedukasi, kita semua dekat dengan siswa, bagaimana siswa dilibatkan untuk mengatasi, memberikan informasi untuk semua berkaitan dengan penanggulangan bencana. Oke. Potensi bencana di Brebes itu bagaimana Pak? Ya, potensi yang terbesar di Brebes itu adalah banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak. Itu yang otomatis biasa terjadi di Kabupaten Brebes. Dan frekuensinya juga sangat sering, terutama di longsor dan tanah bergerak. Gitu. Ada penanggulangannya bagaimana Pak? Ya, penanggulangan kita itu kita membentuk sistemnya. Jadi kita ada koneksitas antara di kantor pusat di BPBD Kabupaten Brebes dengan posko-posko yang ada di lapangan. Jadi ketika mulai musim penghujan ataupun musim kemarau, kita tetapkan siaga darurat dan kita nanti akan tetapkan dengan penanggulangan, terutama musim hujan kita mendirikan 5 posko yang ada, yaitu di Sirampok, di Bumiayu, Salem, dan kemudian di Bantar Kawung serta Ketanggungan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini bagaimana Pak? Ya, kegiatan ini adalah untuk mengingatkan bahwa kesiapsiagaan itu perlu dibangun. Walaupun kita sepertinya dalam merasa aman karena bencana tidak pernah tahu kapan datangnya dan berapa resikonya. Oleh karena itu simulasi-simulasi yang kita adakan ini untuk melatih kita bagaimana kita secara mandiri bisa mengatasi bencana setidak-tidaknya dari diri kita masing-masing. Karena dengan adanya penanggulangan secara mandiri ini lebih sukses kita mengurangi tingkat-tingkat kecelakaan atau tingkat-tingkat korban yang ada. Hubungannya dengan masyarakat ini adalah bahwa bencana ini semua harus terlibat. Dan di sini tahun ini kita memang mengadakan untuk melibatkan anak-anak didik karena mereka ini jumlahnya besar ya, dan potensinya besar untuk bisa mensosialisasikan apa yang dia tahu tentang kebencanaan ini. Jadi kami biar ini adalah agen-agen dari untuk yang sadar bencana untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudara, keluarganya, dan itu adalah penting.
2.